Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sarah Wiryanda, NIM 12503-24612 dari mata kuliah Business Modeling dengan dosen pengampu Ibu Kasini Eskom. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Business Modeling yang mencakup Customer Insight, pola bisnis, dan Business Modeling Kanvas melalui sebuah cerita sederhana. Nah, kita anggap aja cerita awalnya itu kayak ibaratkan saya ini adalah seorang mahasiswa yang ingin membuka usaha minuman kekinian di depan kampus. Nah, sebelum kita mau membuka bisnis, kita harus memahami dulu yaitu adalah Customer Insight. Jadi materi yang pertama kita bahas kali ini adalah Customer Insight, 5 peran beserta contohnya. Apa sih yang dimaksud dengan Customer Insight? Nah, Customer Insight ini adalah proses memahami pelanggan agar bisnis bisa tepat sasaran. Langkah pertama, saya adalah menggunakan Customer Insight untuk memahami pelanggan. Nah, peran pertama dari Customer Insight adalah ideation. Contohnya, saya melihat mahasiswa sering haus dan antri lama, sehingga muncul ide untuk jual minuman cepat saji. Peran yang kedua, visual thinking. Contohnya itu, saya menggambar konsep stand dan menu agar ide bisnis lebih jelas. Yang ketiga, storytelling, di mana contohnya itu saya menjelaskan ide sebagai solusi menyediakan minuman murah, minuman cepat, dan kekinian untuk mahasiswa. Yang peran keempat adalah skenario. Contohnya, saya membayangkan pelanggan datang setelah kelas, membeli minuman, lalu langsung minum sambil berjalan. Yang kelima, peran kelima itu prototyping. Contohnya, saya mencoba menjual beberapa varian minuman terlebih dahulu untuk melihat respon pelanggan. Nah, itulah yang dimaksud dengan Customer Insight beserta 5 peran dan contohnya. Selanjutnya itu kita akan masuk ke materi yang kedua tentang pola bisnis. Jadi kita harus pahami juga pola bisnis dalam membangun bisnis. Nah, pola bisnis di sini saya akan memberikan 5 peran beserta contohnya. Dan maksud pola bisnis di sini adalah cara atau strategi umum yang digunakan bisnis untuk menghasilkan keuntungan. Nah, contohnya setelah memahami pelanggan, saya harus menentukan pola bisnis saya sendiri. Jadi contoh pola bisnis pertama adalah unbounding, di mana yaitu saya menjual minuman dengan topping secara terpisah, tetapi saya masih dalam menjual satu produk, yaitu minuman kekinian. Yang kedua adalah long term, di mana itu saya menyediakan banyak varian, termasuk yang unik, walaupun varian tersebut jarang diminati. Dan yang ketiga itu multi-site platform. Contohnya itu saya menjual produk melalui aplikasi seperti GoFood untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Jadi bukan hanya di stand aja, tapi saya menggunakan aplikasi online juga, di mana itu ada terdapat saya dan pembeli. Yang keempat ada free as business modeling, di mana contohnya saya memberikan tester yang menarik agar pelanggan tertarik membeli. Yang kelima, bite dan cook, yaitu kail dan umpan maksudnya, di mana saya menjual minuman dengan harga murah, tetapi jika ingin lebih nikmat, saya akan menjual toppingnya lebih mahal. Nah, itulah materi yang kedua. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, Business Modeling Kanvas beserta 9 contohnya. Jadi, maksud Business Model Kanvas di sini adalah menyusun business model kanvas sebagai bagian dari business modeling. Nah, yang pertama itu adalah customer segment. Customer segment ini adalah maksudnya siapa target usaha kita. Target saya adalah mahasiswa dan anak muda. Yang kedua, value profession. Keunikan dari produk saya itu apa? Produk saya yang murah, enak, dan kekinian. Channel di sini adalah maksudnya saluran. Itu contohnya saya menjual melalui stand dan aplikasi online. Yang keempat, customer relationship, yaitu cara saya mempertahankan pelanggan dengan memberikan promo dan diskon untuk menjaga pelanggan. Yang kelima, revenue stream. Apa sih sumber pendapatan utama saya? Nah, sumber pendapatan utama saya itu adalah dari penjualan minuman dan topping. Yang keenam, ada key result, yaitu sumber daya utama saya. Apa sih sumber daya utama saya? Nah, sumber daya utama saya adalah bahan baku dan peralatannya. Yang ketujuh adalah key activity. Maksudnya ini kegiatan apa yang saya lakukan ketika berjualan. Otomatis kegiatan utama saya adalah membuat dan menjual minuman. Yang kedelapan, key partner atau mitra kerja saya siapa? Yaitu saya bekerja sama dengan supplier bahan baku. Dan yang terakhir adalah cost structure, biaya utama yang saya keluarkan itu apa? Nah, ini biaya yang saya keluarkan adalah bahan
listrik, dan sewa tempat. Itulah materi dari business modeling. Pasti kalian juga bertanya-tanya apa sih hubungan dari ketiga materi itu dalam membangun bisnis? Nah, itu adalah pertanyaan yang bagus. Dari penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwa customer insight itu bisa membantu kita memahami kebutuhan pelanggan. Yang kedua ada pola bisnis. Nah, pola bisnis di sini menentukan strategi bisnis kita itu apa. Dan yang terakhir itu adalah bisnis model kanvas, di mana kita merancang bisnis secara keseluruhan. Nah, ketiganya ini saling berhubungan dalam membangun bisnis yang sukses. Oke, materi kita itu sampai di sini dulu. Semoga kalian memahaminya. Jika ada pertanyaan bisa tanya di kolom komentar. Dan penutupnya adalah, jadi bisnis modeling bukan hanya tentang jualan, tetapi bagaimana memahami pelanggan, menentukan strategi, dan menyusun model bisnis secara lengkap. Nah, atas perhatian kalian semua, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow. Much love from Little Yas to each of you. Content creator making videos.